Program Studi Pendidikan Khusus Angkatan 2018 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh pembelajaran untuk anak berbakat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran untuk anak berbakat. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan mengangkat salah satu tema pembelajaran, yaitu banjir. Untuk strategi pembelajaran yang digunakan, saya akan menggunakan strategi saintik. Kemudian pendekatannya, saya akan menggunakan pendekatan student centered learning sekaligus konstruktivisme. Nah, untuk modelnya, saya akan menggunakan model inquiry dan metode tanya jawab sekaligus ceramah. Baik, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Kita harus benar-benar perhatiin kondisi kita, jaga kondisi kita. Selain emang sekarang kita lagi berada di masa pandemi, sekarang juga udah mulai memasuki musim penghujan nih. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjaga kondisi tubuh kita ya. Soalnya banyak banget dampak dari musim hujan itu, selain dari berjuta dampak positif yang kita dapatkan ya. Nah, ada yang bisa sebutin nggak? Kan udah pada tahu nih kalau dampak positif musim hujan pasti banyak lah, kita jadi banyak air bersih, nggak kekeringan kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk dampak negatifnya sendiri itu kira-kira apa nih? Ada nggak? Jawab, angkat tangan. Iya, banjir. Ih, pintar banget. Iya, bener banget, banjir. Sesuai banget nih sama tema pembelajaran kita sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang banjir. Nah, Ibu pengen tanya dulu nih. Di sini kira-kira ada gak sih yang mau ngejelasin, yang bisa ngejelasin apa sih banjir itu? Apa? Ada yang Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk menjelaskan definisi menurut kalian apa itu banjir. Ibu tunggu sampai 10 menit. Jawaban nanti kita bahas dulu, oke? Ya, gimana udah 10 menit nih, ayo kumpulin. Ibu mau lihat periksa jawabannya satu-satu. Oke, terima kasih. Wah, banyak banget nih. Keren-keren banget jawabannya. Wow. Baik, pengertian banjir menurut kalian itu semuanya benar banget, gak ada yang salah. Jadi, dari semua pengertian yang kalian kumpulkan, Ibu mau buat kesimpulan. Jadi, apa sih banjir itu? Biar kita semua punya pemahaman yang sama. Nah, banjir itu adalah salah satu permasalahan yang berdampak negatif bagi suatu wilayah. Nah, apa sih emang banjir itu? Emang kenapa bisa berdampak negatif? Karena banjir merupakan genangan air. Banjir genangan air kan? Genangan air yang berjumlah cukup banyak atau berlebihan. Jadi sebenarnya banjir itu sama aja, genangan air, cuma dia jumlahnya berlebihan kan, banyak banget sampai segini orang dewasa. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, menurut kalian sebenarnya banjir itu pure gejala alam yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia? Ibu pengen tanya, menurut pendapat kalian seperti apa? Oke, siapa yang mau memberi pendapat? Oke, Rehan, apa jawaban kamu? Oh, Rehan bilang banjir adalah gejala alam. Kenapa Rehan bilang banjir gejala alam? Oh, karena banjir itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Nah, itu bener banget. Siapa pendapat lain? Oke, Rania, kenapa? Apa jawaban kamu? Ulah manusia. Kenapa tuh? Karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, sehingga sungai tersendat dan airnya meluap. Ya, bener banget ya anak-anak. Jadi banjir itu ada yang merupakan emang gejala alam. Nah, kenapa dibilang gejala alam? Karena itu disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi volume air yang terlalu tinggi dan curah hujan yang terus menerus, sehingga kondisi air atau jumlah air di permukaan bumi, di permukaan tanah itu tidak terkendalikan sehingga mengakibatkan banjir seperti itu. Dan penyebab kedua bisa juga karena ulah manusia yang kayak tadi, karena luapan air sungai misalnya. Rafa sering membuang sampah ke sungai, buang sampah terus sampai si sungai itu jadi macet. Kalau udah macet, dia kan gak ada saluran air ya, air jadi susah mengalir gitu. Nah, itu mengakibatkan saat air hujan turun, karena dia nggak mengalir, sungai itu kan mengalir ke arah lautan ya, dia bermuara ujungnya ke lautan. Karena dia nggak mengalir, dia terus bergenang di situ, yang akhirnya volume air meningkat, dia meluap dan menyebabkan banjir. Terus ulah kedua kenapa bisa disebut ulah manusia yang kedua itu karena kurangnya daerah resapan air. Nah, menurut kalian gimana nih korelasi atau hubungannya, kenapa kurangnya daerah resapan air bisa mengakibatkan banjir? Ada yang mau jawab? Siapa? Oke, Rania lagi, bagus. Apa mau jawab apa? Iya.
Kayak bener ya, jadi Rania bilang kurangnya daerah resapan air itu maksudnya gini. Bener tadi yang Rania bilang, nah jadi terlalu banyak tanah yang kayak di plaster, di tembok gitu, akhirnya dia gak ada daya serap, si tanahnya tuh kehilangan daya serap, sehingga saat hujan turun si tanah gak mampu menyerap air karena dia terhalang oleh semen, tembok. Nah jadilah itu air menggenang dan menyebabkan kebanjiran. Selanjutnya kalian kan udah tahu nih penyebab banjir itu apa, terus apa itu banjir. Nah ibu minta kalian mengembangkan suatu ide atau gagasan terkait permasalahan banjir ini. Nah menurut kalian selain penanggulangan atau pencegahan banjir, nah apa sih, atau kalian punya ide atau gagasan apa sih, mungkin ide produk atau apapun itu yang dapat menangani permasalahan banjir ini. Misal saat sudah terkena banjir, kalian, ini contoh ya, kalian ingin menciptakan pelampung atau misalnya rumah anti banjir atau rumah anti terkena banjir dengan menggunakan bahan tertentu atau apapun itu, terserah kalian. Itu cuma contoh aja ya. Ibu tunggu gagasan kalian terkait banjir ini. Dikumpulkan minggu depan. Ibu nggak membatasi ide kalian, gagasan kalian. Intinya ibu minta kalian membuat ide terkait banjir, entah itu setelah yang bisa dimanfaatkan atau digunakan setelah banjir itu terjadi atau sebelum banjir itu terjadi. Ibu membebaskan kalian. Yang penting ibu membutuhkan ide atau gagasan kalian terkait banjir ini. Oke, udah mengerti ya sampai di sini? Jadi ibu cukupkan sampai sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.